Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Harita dengan NIM 2021 Di sini saya akan membawakan presentasi yang bertema pendidikan sebagai sebuah sistem. Adapun poin yang pertama yaitu syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objek. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan objek formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misal, ilmu jiwa dan ilmu manusia yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material sama, akan tetapi objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama dengan objek formalnya berbeda. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus metodis. Ilmu pengetahuan dan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu, pengetahuan harus menggunakan metode yang ilmiah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus sistematis. Yang keempat, harus mempunyai dinamika, yaitu ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 3 persyaratan pokok dan beberapa persyaratan tambahan. Di antaranya, persyaratan pokok yang pertama, suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Adapun persyaratan tambahan, yaitu yang pertama, suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Dan yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, yaitu ilmu pengetahuan normatif. Ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan antar manusia atau hubungan sosial manusia. Karena ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pula bersifat praktis, karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan sehingga pendidikan bertugas menanamkan sistem-sistem norma bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Adapun yang kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktek mendidik. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam swa pikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi dari praktek-praktek pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis ilmiah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan itu adalah yang memerlukan pemikiran yang teoritis, adalah bahwa setiap pendidik memerlukan kritik-kritik sumbangan pemikiran dari para ahli atau orang lain. Ia dapat belajar dari catatan-catatan kritik saran dari orang lain, yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori.
Adapun ilmu pendidikan teoritis, yaitu ilmu pendidikan sistematis, sejarah pendidikan, ilmu perbandingan pendidikan, ilmu pendidikan praktis. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain, yaitu ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial. Dan yang ketiga, ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.